terpaksa mengembalikan uang mereka. Bukan cuma Wulan yang akan kehilangan, tapi keluarga kamu. Tapi sampai kapan, Rat? Sampai kapan? Saya tahu sekarang Tuhan sedang menguji saya. Saya tahu itu. Dan saya juga sadar, Rat, saya harus tegar untuk menghadapi semua masalah ini. Pergilah, Bim. Saya kan sudah bilang jangan pernah menemui saya lagi. Karena sekarang saya sudah memilih untuk hidup dengan dia. Lalu, bagaimana dengan anak di kandungan kamu itu? Itu buat cinta kita. Saya ingin membesarkan anak itu bersama dengan kamu, Wulan. Katakanlah, kamu mau menikah dengan saya, kan? Bisa juga. Tapi saya harus tanya dulu sama Adit. Apakah dia mau menerima kamu sebagai papanya atau tidak? Adit, sayang, Om Putra mau jadi papanya Adit. Kamu mau terima Om Putra? Kamu dengar sendiri perkataan Adit, kan? Tapi sayangnya saya yang nggak mau. Yuk sayang, yuk. Bimo! Emang gak akan lari gunung dikejar. Kita nggak perlu nunggu lama-lama lagi. Biar aku yang bereskan, bos. Oh, jangan. Khusus untuk si bangsat ini. Biar tanganku sendiri yang selesaikan. Bimo! Cepat naik, Win! Bim, ternyata kamu membutuhkan pertolongan aku, Bim. Naluriku mengatakan kamu memang ada yang harus aku lindungi. Walaupun kamu bilang kamu gak akan pernah butuh bantuan aku. Hampir saja tadi kamu kehilangan nyawa kamu, Bim. Jadi kamu menganggap aku berutang nyawa sama kamu? Begitu? Bim, kenapa kamu punya persepsi seperti itu? Aku cuma bilang sama kamu bahwa yang saat ini kita butuhkan adalah saling pengertian. Kita harus saling bantu, Bim. Mereka tidak akan berhenti mengejar kita dan semua yang berkaitan dengan kita.
Berdamailah dengan aku, Bim. Dengar ya, saya selalu mengalah sama kamu. Tapi tahu, selalu aja ada tingkah laku kamu yang membuat saya benci sama kamu. Itu tidak akan terjadi lagi, Bim. Aku janji sama kamu, Bim. Janji. Ini bukan hanya menyangkut keselamatan aku dan kamu, Bim, tapi keluarga besar kita. Kamu tidak terima kasih sama aku karena aku sudah menyelamatkan kamu. Har, saya harap ini perselisihan kita yang terakhir ya. Terima kasih. Brengsek mereka ini! Gua akan balas semua ini. Sebaiknya kita ke rumah sakit, Bos. Mau ngapain kita di rumah sakit? Hah? Dari dulu gua paling malas berurusan sama rumah sakit. Ngerti lo? Sekarang cari mereka. Kejar mereka. Kemana aja bangsat-bangsat itu pergi. Kejar dia. Baik, Bos. Shit. Siapa lagi dia? Halo? Halo, Romi, ini aku Nisa. Di mana kita bisa ketemu? Setan betina. Berani sekali kamu nelpon aku, hah? Setelah apa yang kamu lakukan sama aku? Hah? Please, Rom. Aku sudah mendapatkan uangnya. Aku harap kamu nggak menganggap aku sebagai pengkhianat. Karena aku melakukan ini semua demi kita, Romi. Dengar, Rom. Uang ini udah cukup banyak untuk kita menghentikan semua ini. Cukup, Rom. Aku hanya ingin kembali sama kamu. Jadi kamu juga ingin supaya aku percaya sama kamu gitu? Iya? Hah? Sekarang kamu sedang ada di pihak mereka, Nisa. Mana bisa aku percaya sama kamu? Rom, please. Kamu harus percaya sama aku. Kehidupan aku hanya sama kamu, Romi. Oke. Sekarang di mana kamu? Baik, kamu tunggu situ. Biar aku jemput kamu ke sana. Kalau kamu memang tidak mencintai aku, Lan, paling tidak kamu cari jalan keluar agar aku bisa melupakan kamu. Sekarang yang ada di pikiranku hanya kamu, Lan. Aku terus membayangkan diri kamu. Aku sadar walaupun kita saudara, tapi Satu-satunya jalan supaya kamu bisa melupakan saya adalah dengan cara menjauhi saya. Kamu harus ingat dong, Put. Dengan kamu menjadi saudara saya, itu akan lebih kekal dibandingkan kamu menjadi suami saya ataupun menjadi pacar saya. Put, gimana kamu bisa melupakan saya kalau kamu terus-terusan deket sama saya? itulah, Lan, aku nggak bisa, Lan. Yang ada di kepalaku hanya ingin hidup bersama kamu. Sekarang aku minta tolong sama kamu. Rubah perasaan aku ini, Lan. Aku nggak ngerti. Put, saya nggak bisa bantu kamu. Yang bisa membantu kamu adalah diri kamu sendiri. Kamu ingat nggak waktu kita kecil dulu? Dan saya hanya boleh makan dari makanan yang dikasih oleh mama. Padahal waktu itu saya benar-benar lagi makan es krim. Tapi tiba-tiba kamu datang sambil sembunyi-sembunyi dan membawakan es krim untuk saya. Kamu tahu nggak sih bagaimana perasaan saya waktu itu? Kamu bagaikan dewa penolong untuk saya. Seorang saudara yang mengerti sekali apa keinginan saya. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kenapa waktu itu kamu mau menolong saya?
Kamu adalah saudara saya. Saudara yang paling dekat dengan saya. Dulu kamu begitu baik dan pengertian. Sekarang pun kamu masih bisa menjadi saudara saya yang baik. Kamu masih bisa menjadi dewa penolong saya, Put. Saya rindu sekali dengan pertolongan kamu yang seperti dulu. Putra yang lugu, yang pengertian dan sayang sekali sama saya. Bukan putra yang sekarang yang bisa membuat saya ketakutan. Saya ingat ya, dulu saya yang mengejar-ngejar kamu. Saya yang selalu ingin dekat dengan kamu. Bahkan sekarang pun, waktu saya berselisih dengan Bimo, cuma dari kamu dan Tante Al saya banyak berharap bantuan. Aku sendiri juga nggak tahu, Lan. Pada awalnya aku sangat ikhlas ingin membantu kamu. Dan aku juga bingung sekarang kenapa aku sangat mencintai kamu. Coba kamu ingat-ingat deh, Put. Masa kecil kita dulu lebih menyenangkan kan daripada pertemuan sekarang. Itulah keliruan aku, Lan. Kenapa aku tidak membawakan es krim buat kamu? Aku malah bawain bunga buat kamu. Jadi kamu marah sama aku sekarang. Tapi kamu tidak sendiri sekarang untuk menghadapi masalah itu, Lan. Kamu bisa mengandalkan aku. Aku akan selalu menolong kamu, Lan. Bagus sayang. Kamu jaga keselamatan kamu dong. Ya, ingat mama sama papa. Iya, Ma. Bimo, boleh aku bicara empat mata sama kamu? Bicara sama dia, Bimo. Lydia sudah banyak bantu kita. Ya. Lydia. Tunggu. Kenapa sih? Kenapa harus empat mata? Kamu bicara saja di sini. Mungkin yang lain mau tahu apa yang akan kamu bicarakan sama aku. Ayo. Bimo, Pak, saya tahu apa mau dia, Pak. Paling dia cuma mau menagih janji saya sama dia. Janji apa sama dia? Sebenarnya bukan janji, Ma. Tapi suatu kesepakatan yang sangat terpaksa, Ma. Kalau dia berhasil menemukan Adit, saya akan memenuhi semua keinginan dia. Tapi pada akhirnya saya berpikir, Ma, itu merupakan suatu kesepakatan yang sangat tidak adil buat saya dan Wulan, Ma. Dia hanya ingin memiliki saya, Ma. sepantasnya kamu memenuhi janji kamu itu, Bim. Karena Lydia kan sudah menemukan Adit. Gentleman dong, Bim. Kamu harus memenuhi janji kamu itu. Jadi menurut Papa, saya harus menikahi dia, Pak. Ya, kalau memang itu janji kamu. Dari dulu, memang itu yang Papa minta sama kamu, Bim. Menikahlah dengan Lydia. Bukan dengan Wulan. Kamu bisa lihat sendiri kan kekacauan ini. Pak, kekacauan ini tidak akan pernah terjadi, Pak. Kalau nggak ada tangan usil yang mengusik kehidupan saya dan Wulan. Sudahlah, Pak. Bim. Bukan saatnya sekarang ini kita untuk membicarakan masalah janji Bimo pada Lydia. Penjahat-penjahat yang nyata di depan kita, Pak. Yang harus kita pikirkan. Jangan ditambah lagi dengan masalah sepele seperti ini. Arya, ini bukan hal sepele. Ini menyangkut harga diri aku. Dengan segala jeripaya aku merasa terhina karena Bimo mengingkari janjinya. Bimo, bajingan-bajingan itu masih mengejar kita. Dan aku mempunyai Nisa. Melalui Nisa,
Mereka bisa melakukan apa saja terhadap anak istri kamu. Bahkan terhadap kamu kalau aku mau. Ingat itu ya, Bim. Udahlah Bim, kamu berdamai aja sama Lydia. Demi keselamatan kita semua. Ya. Cukup Rom, jangan kasih aku lagi. Aku sudah mendapatkan uangnya Rom, dan kita bisa mengakhiri ini semua. Dibayar berapa kamu jadi kurirnya mereka? Hah? Sumpah Rom, aku melakukan ini semua atas inisiatif aku sendiri. Jangan bohong kamu, Nisa. Semenjak kedatangan kamu ke sini, aku sudah mencium bau pengkhianatan. Sekarang katakan, di mana sekarang mereka? Atau kamu akan cepatnya mati? Aku nggak tahu Rom. Aku melakukan transaksinya di hotel di mana tempat aku menginap beberapa hari ini. Lagian untuk apa sih kamu datangi mereka lagi? Bukankah rencana awal kita untuk mendapatkan uang kan, Rom? Hei, Nisa! Lihat ini, Nisa! Lihat ini! Ini yang mereka sudah lakukan sama saya. Bukan hanya uang yang bisa menyelesaikan ini, tapi dengan nyawa mereka. Dan saya yakin sekali, kamu mengetahui di mana tempat persembunyian mereka. Sudahlah, Rom. Jangan paksa aku. Mereka bisa laporkan kita ke polisi. Tapi aku janji sama mereka untuk mengakhiri ini semua. Dan aku juga minta sama mereka untuk tidak melibatkan polisi lagi. Kurang ajar kamu. Kamu sudah melewati wewenangku, Nisa. Aku bukan pengkhianat, Romi. Aku bukan pengkhianat. Kita sudah cukup aman dengan uang sebanyak ini, Romi. Dan kamu juga boleh mempekerjakan aku lagi untuk melayani klien-klien kamu itu. Tapi aku mohon lupakan mereka, Romi. Lupakan mereka. Kamu memang belum pantas untuk mati. Kamu harus tunjukkan dulu di mana tempat mereka. Sekap dia. Yuk, ayo ikut. Coba. Ayo. Halo Lydia. Halo, Pak. Ini aku Arya, Pak. Kebetulan aku gunakan telepon di rumah Tante Lucy. Pak, kami mengundang Papa untuk datang ke sini. Untuk apa Arya? Papa sudah berkorban dengan banyak mengeluarkan uang untuk membela kamu. Sudah saatnya Papa keluar dari persoalan ini. Pak, belum saatnya, Pak. Belum waktunya. Penjahat masih terus mengejar kita. Dan ini juga bukan atas nama saya, Pak. Tapi atas nama keluarga besar kita. Kami menunggu Papa di sini, Pak. Kamu membutuhkan Papa kan sebagai donatur, Arya. Pak, tolong dong, Pak. Tolong Papa lupakan bahwa uang itu bisa menyelesaikan semua masalah. Papa harus ingat, awal dari kekisuan ini adalah Papa. Dan bukan pada saatnya ini, Pak. Papa berdiam diri di hotel, sementara kami dalam keadaan bahaya. Arya, biar Papa yang ngomong. Elmi, datanglah kemari. Biar kita cari jalan keluar untuk menghadapi bajingan-bajingan itu. Tidak sepantasnya dong. Kamu hanya menyelamatkan diri kamu sendiri. Baiklah, saya akan situ. Oke, saya tunggu ya. Adit? Adit kenapa sayang? Aduh, Adit, kamu kenapa sih? Hah? Kok tiba-tiba inget Papa? Mimpi ya? Iya sayang? Aduh sayang, nggak usah inget-inget Papa lagi ya. Papanya udah ninggalin kita sayang. Udah, diam. Jangan nangis lagi ya. Pokoknya Adit harus benci sama Papa Bimo karena Papa Bimo udah ninggalin kita. Ya sayang ya. Lan, nggak baik kamu bicara begitu sama Adit. Jangan sekali-sekali menanamkan kebencian di hatinya, Lan. Memang itu kenyataannya, Put. Bimo itu sangat benci sama saya.
Dan saya juga benci sama dia. Itu masalah kamu sama Bimo kan, Lan? Beda sama Adit. Mungkin aja dia memang kangen sama papanya. Ingat ya, Lan. Anak sekecil Adit memang sedang membutuhkan figur seorang ayah. Putra, Bimo itu bukan papa Adit sebenarnya. Tapi dia pernah jadi papanya kan, Ulan? Meski dalam hitungan bulan kamu hidup sama Bimo, bisa aja Adit sudah menganggap Bimo sebagai papa aslinya. Ingat Ulan, nggak ada seorang laki-laki yang bisa memperhatikan dia kan? Itu sudah tekad besar saya, Put. Saya harus melupakan Bimo untuk selama-lamanya. Seberapa besar tekad kamu, Ulan? Hah? Aku nggak yakin. Dari tadi aku perhatiin kamu banyak melamun. Kamu terus memikirkan dia kan, Lan? Jujur aja kamu. Adit harus melupain Papa Bimo ya. Mama juga sebenarnya nggak bisa ngelupain Papa Bimo, sayang. Tapi kita harus belajar hidup tanpa dia lagi. Seperti dulu waktu kita belum kenal dengan Papa Bimo. Kalian pikir uang sebanyak ini cukup untuk menutupi kebutuhan kita? Hah? Paling-paling dalam 1 bulan uang ini sudah habis kita pakai. Dan dari mana lagi kita dapat sumber uang kalau bukan dari mereka? Berarti bos tidak sungguh-sungguh ingin membunuh mereka. Kata siapa? Hah? 1 atau 2 orang di antara mereka tetap harus mati. Anggap saja itu sebagai pelampiasan dendam gua. Dan anggap saja sebagai isyarat kalau ancaman kita ini tidak main-main. Dan dengan begitu uang akan terus mengalir. Karena mereka akan selalu merasa takut. Bos tidak akan membunuh Nisa kan? Nisa, kapan aja gue mau bunuh dia, gue pasti bunuh dia. Apalagi kalau benar-benar ternyata dia berkhianat sama gue. Tapi bos, seandainya kita tidak bisa memeras mereka kembali, aku pikir si Nisa yang mampu menjamin hidup bos. Bukankah dia sudah menyanggupi untuk kembali bekerja dengan menjual dia saja? Bos akan mendapat banyak uang yang tidak ada putus-putusnya. Bagus juga pemikiran lo, Dal. Nisa memang aset jangka panjang untuk kita. Tapi bukan berarti kita harus menghentikan pekerjaan basah ini. Gue yakin sekali, Nisa pasti mengetahui di mana keberadaan mereka semua. Saya akan ikut kalian. Demi ketenangan keluarga kita. Berapapun uang yang kalian butuhkan, akan saya penuhi. Tapi dengan satu syarat. Rencananya harus benar-benar matang. Pak, bisa nggak sih Pak? Sebentar saja Papa untuk tidak membicarakan masalah uang. Kita berkumpul di sini Pak, untuk berembuk mendapatkan satu pemikiran. Arya, solusinya tetap berujung pada uang. Bangsat seperti mereka belum makan diam kalau belum dicekokin dengan banyak uang. Apalagi yang mereka harapkan dari kita selain itu? Dan Papa akan terus memenuhi setiap permintaan mereka setiap kali mereka minta. Iya, sampai kapan Pak? Hah? Mereka punya dalih Pak untuk membunuh kita, untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Ya, tapi terserah Papa.
Kalau papa siap untuk memenuhi setiap tuntutan mereka, Karena itu papa minta rencananya harus benar-benar matang. sampai saat ini kita belum mendapatkan rencana itu, Pak. Dan sedikit saja kita terlambat, akan ada yang menjadi korban di antara kita. Kita harus lakukan apa sekarang? Pikirkan dong. Apalagi sih Lydia? Saya kan udah bilang sama kamu, saya nggak akan pernah mencintai kamu. Dan saya juga udah minta maaf soal janji saya itu kan. Cuma minta maaf. Sementara aku mempertaruhkan nyawa aku untuk mendapatkan anak kamu. Kenapa aku mau melakukannya, Bim? Karena aku berharap janji kamu itu menjadi kenyataan. Dan kamu tahu Lydia, kenapa saya mengiyakan kesepakatan kita? Hah? Karena saya mencintai Wulan. Kalau Adit kembali sama Wulan, saya berharap dia masih mau kembali sama saya. Lagi pula, saya sudah berterima kasih kan sama kamu. Apa itu nggak cukup? Brengsek kamu ya, Bim. Kamu tahu, kamu nggak akan pernah kembali sama Wulan. Dan pada kenyataannya itu benar. Kemarin di Bandung, Wulan mau memaafkan saya. Bim, Bimo tunggu! Bimo tunggu! Ada apa lagi sih, Bim? Dia pendusta besar, Tante. Dia rela menyakiti orang lain hanya untuk kepentingannya sendiri, Tante. Lydia, dengar ya. Wulan adalah kehidupan saya. Asal kamu tahu, mungkin kamu nggak akan pernah ketemu saya lagi. Kalau seandainya saya nggak peduli atas keselamatan keluarga saya di sini. Bimo, karena kamu sudah berjanji sama saya, kemanapun kamu pergi, aku akan tetap mengejar kamu. Bukan cuma ke Bandung, tapi kemanapun juga kamu pergi. Meskipun saya nggak pernah mencintai kamu. Hah? Bimo tunggu, Bim. Bimo tunggu, Bimo. Lydia, kamu sabar sedikit dong. Keadaan kita kan sekarang masih genting. Kamu harus tunda perselisihan kamu dengan Bimo. Gak bisa, Ma. Aku menuntut hak aku atas janji dia, Ma. Lydia, jangan sekarang, Lydia. Ada hal yang lebih penting yang harus kamu pikirkan ketimbang Bimo. Enggak, lepaskan aku. Lydia. Lepaskan. Lydia. Lepaskan. Lydia. Mungkin ada yang bisa Om bantu, Bim? Iya, seharusnya saya menuntut Om. Tahu nggak Om? Gara-gara Om, Wulan meninggalkan saya, Om. Tapi saya pikir, percuma saya minta bantuan kepada orang yang menjadi biangga di semua permasalahan ini, Om. Sudah Om bilang, Bim. Om mau bertanggung jawab. Dan bukan hanya untuk mengembalikan ketenangan seluruh keluarga besar kita, tapi juga untuk kamu dan Wulan. Apa, Om? Apa yang bisa Om perbuat terhadap saya? Dengar ya, Om. Keputusannya ada di tangan Wulan, Om. Dan sekarang, Wulan ingin bercerai dengan saya, Om. Percaya sama Om Bim. Pasti ada yang bisa kita lakukan agar perceraian tidak terjadi. Adit mainnya sama Mama aja yuk. Kasian tuh Om Putra mau pulang nggak bisa pulang gara-gara Adit main terus. Gak apa-apa, Lan. Aku juga belum ada niat balik siang ini kok. Lagian di Jakarta aku nggak ada kerjaan apa-apa. Lebih baik aku di sini ngelindungin kamu sama Adit. Saya udah ngerasa baikan kok sekarang, Put. Kamu nggak perlu lagi khawatir mengenai saya sama Adit. Dan saya rasa juga Bimo nggak mau ketemu sama saya lagi. Ayo Adit, sekarang Mama mau gendong Adit. Ternyata kamu sama aja ya sama Bimo. Pantes aja Bimo gampang nemuin kamu. Nyatanya, kamu belum menyingkir dari rumah ini. Siapa dia, Lan? Kamu tahu kan akibatnya kalau berbohong sama aku? Maksud kamu apa sih, Lydia? Saya nggak ngerti. Memang benar kemarin datang Bimo untuk menemui saya.
Tapi kita juga bikin kesepakatan bahwa kita nggak akan saling ketemu lagi. Tapi kamu maafin dia kan? Memaafkan dia. Lydia, tidak pernah terlintas sedikit pun di kepala saya untuk kembali lagi sama Bimo. Nggak pernah. Lagi pula saya kan sudah janji sama kamu. Jadi nggak benar itu semua. Tapi kamu belum benar-benar menghindar, Wulan. Aku nggak bisa begitu aja percaya omongan kamu. Dengar ya, saya ini bukan tipe perempuan yang mau menjilat ludah saya sendiri. Dan kamu boleh buktikan kata-kata saya. Saya nggak akan mau kembali lagi sama Bimo. Wulan, hati-hati kamu kalau bicara. Memang itu kenyataannya, Bu. Bimo itu tidak ditakdirkan untuk saya. Tapi kamu masih mengharapkan dan mencintai Bimo, kan? Saya sudah tidak mencintai Bimo lagi. Dan untuk kamu, Lydia, kamu berhak atas Bimo. Mestinya kamu bicara seperti itu kalau ada Bimo di depan aku, Wulan. Tapi nggak apa-apa. Aku rasa masih banyak waktu untuk melakukan itu. Nanti aku akan hubungin kamu, dan aku harap kamu harus menyanggupinya. Oh iya, saya pasti akan sangat menyanggupinya. Permisi. Apaan sih, Wulan? Saya harus menepati janji saya sama dia. Tapi kamu pertaruhkan pernikahan kamu sama Bimo hanya untuk menepati janji kamu sama dia. Gak bisa, Wulan. Aku harus bicara sama dia. Putra! Put! Lydia! Tunggu! Lydia. Gue memang gak tahu kesepakatan lo sama Wulan ya. Tapi gue bisa baca dari inti semua ini. Lo ingin ngambil kesempatan ini kan? Sadar lo? Lo tipe perempuan perusak dan penjilat rumah tangga orang. Paham lo? Hanya perempuan yang sinting yang terang-terangan ingin meminta suami orang dari istrinya yang sah. Dan itu lo. Maaf ya, saya nggak kenal kamu. Dan saya nggak ingin orang di luar arena ikut campur. Makasih. Lo jangan sekali-sekali bilang gue bukan apa-apanya Wulan ya. Gue saudaranya Wulan yang ingin membela dia habis-habisan. Dan semampu gue. Hebat, hebat. Ternyata ini toh saudaranya Wulan yang mati-matian mencintai saudaranya sendiri. Aku udah denger kok tentang kamu. Kita punya perilaku yang sama ya. Sama-sama suka mengganggu rumah tangga orang. Kenapa kita nggak berbagi keuntungan aja? Kamu dapetin Wulan, aku dapetin Bimo. Sama-sama sukses kan? Terlambat lo Lydia. Terlambat. Wulan udah bikin sadar gue. Karena saudara lebih kekal ketimbang dari pernikahan yang dipaksakan. Kasian lo. Aku yakin kamu akan segera berubah pikiran. Hanya dalam hitungan hari, Wulan akan segera menjadi janda. Karena sebentar lagi Bimo akan segera menikahi aku. Dan itu peluang besar buat kamu, Putra. Permisi. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Sekarang jawab. Di mana mereka semua bersembunyi? Jawab, Nisa. Di mana mereka sekarang? Rom, aku harus ngomong apa lagi sama kamu? Aku nggak tahu di mana mereka, Romi. Walaupun kamu siksa sekasar apapun, kamu nggak akan pernah mendapatkan jawabannya. Karena memang aku benar-benar nggak tahu. Jangan bohong, Nisa. Kamu lari dari aku bersama salah seorang dari mereka. Dan aku yakin sekali, kamu dibawa ke rumah salah satu dari mereka. Iya kan, Nisa? Sekarang jawab. Di mana alamat rumah itu? Aku nggak ke sana, Romi. Mereka mengambil Adit dan menunda aku di hotel untuk menunggu uangnya. Dan setelah aku mendapatkannya, aku langsung kembali sama kamu. Aku jujur sama kamu, Rom. Dan kalau kali ini kamu bohong, Nisa, kamu akan mati. Sekarang katakan, apa nama hotel itu? Apa, Nisa? Aku nginep di Hotel Batavia. Tapi aku rasa itu nggak penting, Rom. Karena sekarang aku sudah kembali sama kamu, Rom. Dan aku juga siap bekerja 24 jam untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi untuk kamu, Rom. Tapi please, jangan bunuh aku, Rom. Lumayan juga kesanggupan kamu
Aku akan secepatnya mempekerjakan kamu. Tapi bukan berarti aku akan menghentikan perburuan aku terhadap mereka. Bos, lapor bos. Di 2 rumah itu kami tidak menemukan satu orang pun ke sana. Brengsek! Terus ngapain lo balik ke rumah ini? Hah? Gua kan udah bilang sama lo semua. Jangan balik ke rumah ini sebelum lo mendapatkan mereka. Ngerti lo? Iya bos. Rom, kamu harus menghentikan pencarian ini, Rom. Kenapa? Hah? Nisa, kamu jangan membuat aku semakin kuat mencurigai kamu. Sebentar dong sayang. Bim, apa yang papa kamu bilang itu benar. Hanya untuk meredakan kemarahan Lydia. Setelah keadaan semuanya tenang, kamu bisa membatalkan janji kamu itu. Berarti Bimo harus bohongin dia lagi, Ma. Ma, Bimo udah capek, Ma. Bimo udah capek dengan segala kebohongan Bimo yang Bimo lakukan terhadap dia. Tapi apa susahnya sih, Bim? Kalau kamu bilang kamu sanggup menikahi dia untuk keselamatan kita, Bim. Benar kata Lydia, Ma. Kita selalu cari selamat. Sedangkan dia yang selalu jadi korban, Ma. Tapi sayang, sekarang kenyataannya cuma Lydia yang bisa menyelamatkan kita. Dia dekat sama perempuan penculik itu. Dan kita berharap kalau Lydia dan perempuan itu mampu mempengaruhi mereka supaya tidak mengancam kita terus. Enggak, Ma. Bimo nggak bisa, Ma. Bimo sudah cukup terbebani dengan kehilangan Wulan dan Adit. Jadi cukup. Nggak ada rencana-rencana lain. Cukup. Kamu nggak peduli dengan keselamatan mama sama papa? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.